Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan dari bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk video pertama dan video kedua kemarin sudah kita bahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan dilanjutkan dengan fungsi kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Untuk video yang kali ini kita melanjutkan subbab ketiga yang akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum kita ke materi pelajaran, mari kita lihat dulu kompetensi dasar pada video kali ini. Ada 4 kompetensi dasar, bisa kalian baca sendiri. Dari KD ini indikator pencapaian kompetensinya ya, dari aspek pengetahuan diharapkan setelah mengikuti materi ini kalian bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini adalah kompetensi pengetahuannya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Selanjutnya, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Mari kita bahas yang pertama, dimensi spiritual. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Itulah nilai spiritual dalam dimensi spiritual Pancasila. Selanjutnya, dimensi kultural dan dimensi institusional. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Sedangkan dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, bagaimana penerapan dari dimensi kultural dan dimensi institusional ini? Kita lihat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan.
Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Itulah tadi penerapan dari nilai dan dimensi kultural serta dimensi institusional. Selanjutnya, 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Itulah tadi implementasi Pancasila. Selanjutnya nomor 3, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kemudian menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Dan yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Itulah tadi penyelenggaraan negara berdasarkan nilai sila pertama Pancasila. Kemudian berikutnya bagaimana penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Kita lihat. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bagaimana penyelenggaraan negara berdasarkan nilai sila ketiga Pancasila? Kita lihat. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa, senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, penyelenggaraan negara sesuai pada nilai sila keempat. Pelaksanaannya bagaimana? Yang pertama, hakikat sila keempat ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama.
Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Dan yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Selanjutnya, penyelenggaraan negara didasarkan pada sila kelima. Bagaimana pelaksanaannya? Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Tiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itulah tadi penyelenggaraan negara yang seharusnya didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Baik, itu tadi pembahasan materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya, pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia ini harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh kemudian prakteknya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu saja, jika ada pertanyaan ataupun diskusi bisa dicantumkan dalam grup kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.